Timnas Indonesia U20 bermain menyedihkan pada laga kontra Irak, meski dengan 10 pemain tim lawan dapat menang 2-0, bahkan bisa lebih telak. Timnas Indonesia U20 mengawali Piala Asia U20 2023 dengan performa terburuk yang bisa dibayangkan. Timnas Indonesia U20 baru saja takluk 0-2 dari Irak pada laga pertama Grup A Piala Asia U20 2023, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Irak mendapatkan kemenangan 2 gol, serta layak mendapatkan 2 gol tambahan pada babak kedua, berkat permainan tak elok Indonesia di sepanjang laga. Garuda Muda sejatinya mengawali pertandingan dengan lebih baik, terlihat dari peluang cepat Hoki Caraka menyambut umpan Ronaldo Kuateh. Pada 30 menit awal, terlihat Irak juga bukan tim luar biasa, dengan berbagai salah umpan dan miskoordinasi di lini belakang. Indonesia juga kemudian mendapat peluang lagi, saat Hoki gantian memberi umpan pada Ronaldo Kuateh yang kembali dimentahkan kiper Irak. Hanya saja sebuah lesatan bek sayap Irak pada menit ke-27 disambut barisan bek Indonesia yang berdiri seperti patung. Gol Irak tersebut membuat mereka berada di atas angin dan pemain Indonesia seperti kehilangan fokus. Kondisi ini diperparah dengan situasi Indonesia yang bermain dengan cuma 2 gelandang, setelah pada 3 laga turnamen mini bermain dengan 3 gelandang. Angin seakan berpihak pada Indonesia pada ujung babak pertama, saat wasit mengusir 1 pemain Irak akibat dianggap menyikut Arhan Fikri. Dengan kondisi unggul pemain, Indonesia diharapkan dapat bermain dominan untuk mencari gol penyeimbang dan membalikkan keadaan pada babak kedua. Nyatanya yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia seakan bermain tanpa gelandang, dengan bek Muhammad Ferrari dan Kakang Rudianto terlalu sering saling mengumpan. Setelah peluang Hoki Caraka pada detik ke-36 babak kedua, Indonesia praktis kalah ketenangan dibanding Irak. Meski menguasai bola, Indonesia tak tahu cara menembus 9 pemain Irak yang ditaruh di area sendiri. Skema yang dipakai Shin Tae-yong juga sedikit membingungkan, yakni menaruh sebanyak pemain di garis terakhir, sedangkan lini tengah seakan kosong. Dalam banyak kesempatan, hanya ada Ahmad Maulana Syarif dan Arhan Fikri di garis tengah. Adapun di garis terakhir, terdapat Hoki Caraka, Hugo Samir, Ronaldo Kuateh, Alfrianto Nico, serta 2 bek sayap yang overlap. Dalam kondisi itu, Irak justru mendapatkan sederet peluang emas dari serangan balik. Irak mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran yang juga sentuhan pertama Frankie Misa. Untung saja eksekusi Kapten Irak melebar, sehingga Indonesia terhindar dari kekalahan 0-2. Kebuntuan masih terus melanda Indonesia, dengan Irak sekali lagi mendapatkan peluang emas dari serangan balik. Seorang penyerang Irak berhadapan 1 lawan 1 dengan Dava Fasya, tetapi ia memutar terlalu jauh, hingga sepakannya menyamping. Apabila 2 peluang tersebut menjadi gol, Indonesia bakal takluk dengan skor 0-3. Irak pada akhirnya mendapat gol kedua lewat upaya terakhir pada menit ke-95. Memang benar, pemain Indonesia kekurangan kualitas untuk bermain di level ini, tetapi ada pula kontribusi Shin Tae-yong yang membuat timnya kalah jumlah di lini tengah sejak awal pertandingan.